Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita hari ini diberikan taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi Mudo 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ustazah Rahmina Wilda Espiri. Tanpa panjang lebar, kita langsung aja buka acara kita pada hari ini dengan mengucapkan sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi oleh Ibu Rahmina Wilda Espiri. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pembawa acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua hari ini, rekan sejawat saya yang semangat mengikuti aksi nyata hari ini yang akan saya sampaikan. Modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi sekedar memberitahu bahwa saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Alhamdulillah lulus sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Insyaallah teman-teman nanti akan mengikuti di calon guru penggerak angkatan 10 untuk berikutnya. Langsung saja. Nah ini perkenalkan, ini fasil saya Ibu Mulyati ya. Mohon maaf. Iya, fasil saya tadi Ibu Mulyati. Beliau yang selalu mengingatkan saya malam-malam, mungkin tengah malam. Nah ini si Jenny sampai tengah malam mau ya Allah sudahkah tugas. Nah itu ibu fasil saya. Terus ini bapak pengajar praktek saya yang tiap bulan selalu ke sekolahan mengunjungi kami, memantau kami sudah sampai mana gitu. Nih pengajar praktek kami Bapak Abdurrahman yang sangat baik hati. Iya, Ibu Mulyati juga beliau Masya Allah tengah malam pun beliau tetap mengingatkan kami dengan banyaknya tugas-tugas. Ya. Langsung saja sebelum kita masuk ke tema kita budaya positif, ulun minta pada teman-teman semua berdiri dulu. Kita mau ice breaking. Ice breakingnya dengan kepala pundak aja ya. Ini putar-putar tapi lagunya nggak ada. Jadi kepala pundak lutut kaki. Oke, sudah siap? Siap. Kepala pundak lutut kaki kepala pundak lutut kaki daun telinga mata hidung pipi kepala pundak lutut kaki ya. Sekarang semuanya kita mau bernyanyi atas bawah dengan gaya miring semuanya ya, sambil di tekan-tekan bahu temannya. Oke, 1, 2, 3, atas bawah naik ke atas bawah naik ke atas, dipijit-pijit hilang capeknya. Kita balik lagi ya, atas bawah naik ke atas bawah naik ke atas, dipijit-pijit
dipijit-pijit, hilang capeknya. Sudah hilang capeknya? Iya, silakan duduk. Alhamdulillah sudah semangat ya. Mohon maaf saya sambil ngos-ngosan. Agenda kita hari ini pembukaan tadi alhamdulillah sudah dibuka oleh teman kita Ibu Hikmah namanya. Terus yang kedua pemahaman inti dan terakhir refleksi. Oke, singkat saja. Hari ini Ulun akan menjelaskan tentang model 1.4. Di situ memahami konsep pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya konsep Ki Hajar Dewantara itu seperti apa. Mereka berpihak pada anak. Jadi apapun kita akan terus memberikan kebebasan belajar buat anak. Ya, terus melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan dan memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, di sini Ulun mau tanya dulu. Pertanyaan tematik. Setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak? Iya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti diam di pojok atau membersihkan kelas dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Wah, ada setuju, ada tidak. Udah kita tampung jawabannya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Masya Allah, semangat ya. Terus, nah di sini kita masuk ke inti. Jadi, Ulun akan menjelaskan tentang disiplin positif. Khusus di model 1.4 itu menjelaskan tentang disiplin positif. Menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser, nah itu kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, kalau makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali tercapai tujuan mulia, yaitu seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin positif itu ada beberapa. Yang pertama itu teori motivasi, 5 posisi kontrol, terus nilai-nilai kebajikan universal, segitiga restitusi, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi itu adalah budaya positif atau disiplin positif yang akan saya jelaskan di pemahaman inti berikutnya ini. Ya. Yang pertama, nah ini pertanyaan lagi nih. Terlihat nggak tulisannya lah? Ya. Apa sih perbedaan hukuman atau konsekuensi? Menulis 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita lihat ya jawabannya di slide berikutnya. Lari mengelilingi halaman sekolah 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Murid diminta push up 5 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa itu? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Iya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ayo, apa itu? Seharian disuruh murid ini pakai sepatu. Apa? Ada 2 nih. Iya, hukuman. Kita lihat jawabannya nanti ya. Diam di luar kelas atau halaman sekolah karena terlambat 10 menit. Oke, lanjut. Apakah betul? Nah, yang mana menjawab hukuman tadi? Konsekuensi. Ya, itulah tadi jawabannya yang benar. Lanjut. Oh, yang tengah itu yang takut. Nah, sekarang kita akan membuat apa
Apa tuh? Sekarang kita akan membuat peraturan dari kata negatif ke positif, terus kita jadikan nilai kebajikan apa yang tertanam. Misalnya nih, ulun minta kepada Ibu Sarinah peraturan dari kata negatif apa? Misalnya ada kata jangan, ada kata tidak, itu apa negatif? Jangan membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah. Jangan bisa tuh, iya betul. Yang negatifnya dulu. Ya tadi. Jangan membuang sampah sembarangan. Iya, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kita ubah ke positif, kata positif apa ya? Masya Allah, pintar sekali semuanya ya. Terus nilai kebajikan yang tertanam dari kata itu apa? Terbiasa buang sampah pada tempat. Nilai kebajikan apa yang tertanam? Karakter apa? Apa? Peduli lingkungan, tanggung jawab. Kan dia bertanggung jawab karena membuang sampah itu kan bertanggung jawab karena dia yang yang melakukan. Nah itu tadi dari kata negatif ke positif, terus kita akan menemukan nilai kebajikan yang tertanam pada murid itu. Ya itu contoh satu aja ya. Terus selanjutnya budaya positif. Nah di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi selama ini kita buat di kelas tuh apakah keyakinan kelas atau peraturan kelas? Coba kita tengok ya slide berikutnya. Nah itu perbedaannya. Ternyata peraturan yang kita buat itu sudah benar. Misalkan nih peraturannya di kelas kita ini kan karena kita lembaga TK, jadi peraturannya misalnya sayang teman. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati, artinya menghormati sesama teman. Sayang teman itu kepada siapapun mau berteman. Nah itu. Terus apalagi itu membuang sampah pada tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya kebersihan, tanggung jawab. Nah, artinya peraturan itu dibuat sama ustazah. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama atas kesepakatan antara murid dan guru. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi saya pernah ya jalan-jalan nih ke kelas masing-masing. Ternyata ada satu kelas yang membuat keyakinan kelas. Ya, kelas siapa ya? Kelas Ustazah Nina ternyata. Iya, kelas Ustazah Nina dan kelas Ustazah Nisa. Ternyata beliau sudah tahu itu keyakinan kelas itu, kesepakatan peraturan itu disepakati oleh anak dan guru. Jadi namanya ada lagi peraturan keyakinan kelas sudah namanya. Itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Lanjut. Nah, di antara budaya positif, kebutuhan dasar manusia. Sama dengan anak. Anak tuh kan juga manusia. Jadi mereka butuh cinta. Butuh love, apa itu ya bacanya tuh? Gak kabur tuh. Nah itu butuh cinta, butuh kekuatan anak itu. Butuh fun, butuh kesenangan, butuh kebebasan. Jadi mereka, anak-anak itu, mereka itu butuh senang. Jadi pikiran mereka tuh senang aja. Belajarnya mau pengen yang senang-senang aja. Mau yang bebas, itu memang kebutuhan mereka. Kebutuhan dasar manusia. Memang itulah yang dibutuhkan mereka, cinta. Makanya kita ketika anak sudah di depan pagar, kita sudah memberikan 5S. Senyum, sapa, apa tuh? Senyum, sapa, salam, senyum, sapa yang paling mulut. Nah itu kan sudah menggambarkan cinta kita kepada anak, menggambarkan senangnya gitu. Nah, karena itu memang yang dibutuhkan anak, kebutuhan dasar manusia. Lanjut slide berikutnya. Nah, 5 posisi kontrol. Coba selama ini
kita sudah menjadi guru apa? Apakah menjadi guru penghukum? Atau membuat orang merasa bersalah? Atau sudah menjadi guru itu teman sebagai teman? Atau pemantau? Atau manajer? Coba kita lihat ya. Nah ini biasanya kita mungkin ya ulun juga mungkin pernah salah, pernah juga ya namanya juga kita itu masih perlu belajar, jadi masih banyak yang salah. Oh kayak gini ternyata ya, oh kayak gini jadi guru. Apakah saya ini sudah jadi penghukum ya, atau saya ini sudah jadi guru sebagai teman buat anak atau sebagai pemantau? Coba kita lihat ya pertanyaannya tuh, pernyataan bukan pertanyaan, pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Misalnya nih kita saking marahnya dengan murid kita, ternyata itu kita sudah membuat anak itu merasa bersalah. Jadi kita jadi guru yang membuat orang merasa bersalah. Nah, apakah itu baik? Tidak kan? Nah, coba kita lihat lagi contoh pernyataan berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu itu selalu salah. Misalnya. Nah, itu tuh kita sebagai guru menjadi guru penghukum. Beda dengan Ustazah sayang sekali dengan kalian. Ayo kita bersama, ayo lakukan ini. Kita bersama-sama yuk sini. Nah itu sebagai teman kita bawain. Nah itu sebagai teman, guru sebagai teman. Kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan petunjuk hari ini? Nah itu pemantau. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Nah dia yang melakukan, kita yang bertanya. Kita mengasah pemikirannya. Jadi kita itu sebagai manajer. Tuh, yang terakhir, kamu selalu datang ke sekolah. Nah, ternyata itu juga sebagai guru penghukum. Iya. Nah, terus saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Coba kita lihat, ini kasus berebutan dan saling melempar topi. Bisa nanti teman-teman lihat bagaimana kasusnya ini. Nanti ulun akan tanyakan lagi ya. Nah. Ini tidak terdengar nih suaranya nih. Kita perhatikan aja gambarnya. Nah, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini gurunya menanyakan tadi. Terus yang kedua, validasi tindakan salah. Jadi anak-anak itu tadi yang pertama tadi apa tadi? Menstabilkan identitas ya. Jadi contohnya kayak gini, ketika kita sudah menegur anak tadi dengan budaya positif segitiga restitusi, kita sudah menegur anak, kita panggil anaknya supaya anaknya ini tidak malu gitu. Nah, kita panggil berduaan. Karena yang berdua tadi, kalau berdua aja kita panggil. Kenapa tadi pian melempar topi? Ditanya. Terus kata anak-anaknya, kami cuma bermain bu. Apakah perbuatan itu benar? Kita tanyakan kepada murid itu. Terus apa yang diucapkan murid? Benar atau salah perbuatan itu? Salah, pasti dia mengucapkan salah. Nah itu menstabilkan identitas. Terus yang kedua, tadi validasi tindakan yang salah. Kita tanya lagi kepada murid. Kita ini menyuruh murid untuk berpikir. Apa dasar tindakan salah? Tadi apa ya yang salah? Kan tadi jawabannya salah. Terus yang mana yang salah tadi nak? Nah ditanyakan lagi. Kata anak-anaknya melempar topi ibu. Wah itu. Terus kita tanya lagi. Nah terus yang terakhir apalagi yang dilakukan gurunya nih?
Nah, apalagi ya? Kita tunggu. Wah, menanyakan keyakinan. Itu artinya kita mengingatkan kembali kepada anak peraturan kelas kita. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan. Tapi nanti saya ceritakan ya perbedaan peraturan dan keyakinan itu apa. Jadi menanyakan keyakinan kelas. Nah, tahu nggak keyakinan kelas kita apa? Peraturan kelas kita apa? Terus dia sendiri yang mengucapkan sayang tenang Ustazah, terus tenang di dalam kelas, artinya tenang, tidak boleh ribut, tidak boleh gabut. Nah itu ya. Nah terus apa lagi ya? Nah ya, dia berjanji akhirnya tidak lagi memainkan topi. Terus dia tos sama gurunya. Nah ini sesi terakhir. Tadi itu kita sudah menjelaskan tentang budaya positif. Yang pertama apa tadi? Tentang disiplin. Apa tadi? Ya siapa yang tahu? Ibu Lamita? Apa Ibu Lamita tadi? Budaya positifnya tadi Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Bukan Ibu yang itu tadi Bu, budaya positif yang lima tadi Bu, sebutkan Bu apa? Yang pertama, di kebutuhan dasar manusia. Ya, apalagi Bu? Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ya. Posisi kontrol guru. Ya. Keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Iya, beri tepuk tangan buat Ibu Lamita. Ya, hebat Ibu Lamita bisa mencerna dari awal sampai akhir tadi. Sekarang kita refleksi. Nah, Ulun mau tanya dulu, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai budaya positif dan materi yang lainnya tadi. Senang. Senang ya perasaannya. Apa? Oh, ada pencerahan. Ya, boleh Ulun ini lempar aja nih apa mikrofon Ulun ini. Terus yang kedua, apa tuh pertanyaannya nih? Ya boleh Ibu Elma boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah mengizinkan Ulun untuk mengizinkan untuk mengutarakan. Saya akan menjadi guru apa yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini, setelah mendengar penjelasan dari Ustazah Rahmina tadi, alhamdulillah ada sesuatu yang merasa, oh ternyata diriku selama ini seperti ini. Dan untuk kedepannya, saya berharap saya menjadi guru yang lebih berpihak pada murid tadi, yaitu dimana dengan cara saya akan menerapkan budaya positif dari membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak, kemudian juga memposisikan diri dengan posisi kontrol sebagai manajer, kemudian juga melakukan tahapan-tahapan restitusi, dan semoga itu bisa terlaksana dengan cepat dan segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu yang semangat hari ini mengikuti aksi nyata 1.4 budaya positif. Mohon maaf jika penyampaian dari awal sampai akhir ini ada kesalahan dari Ulun, karena Ulun juga masih banyak belajar, masih banyak lagi yang perlu dipelajari, dan keinginannya juga pengen jadi guru yang terbaik buat anak-anak. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,